Angin pagi berembus pelan, menyelinap melalui celah jendela apartemen yang sengaja kubiarkan sedikit terbuka. Aromanya membawa wangi tanah basah sisa hujan semalam, bercampur dengan aroma kopi hitam pekat yang baru saja kuseduh. Aku duduk di sofa kecil dekat jendela, membiarkan kehangatan cangkir keramik menjalar ke telapak tanganku. Selama hampir 3 tahun terakhir, pagi seperti inilah yang menjadi sumber ketenanganku. Rutinitas yang kubangun bata demi bata untuk membentengi diriku dari reruntuhan masa lalu. Hidupku kini tertata. Apartemen ini tidak besar, tapi setiap sudutnya adalah milikku. Tidak ada lagi suara bentakan yang menuduhku malas. Tidak ada lagi tatapan sinis yang mengukur penampilanku dari ujung rambut hingga ujung kaki. Hanya ada aku, pekerjaanku, dan keheningan yang nyaman. Aku menyesap kopi perlahan. Mataku menatap gedung-gedung pencakar langit yang mulai disinari matahari. Disinilah aku, Nania, seorang wanita yang pernah hancur lebur, kini sedang mencoba merekatkan kembali kepingan dirinya satu persatu. Suara bel pintu memecah lamunanku. Aku mengerutkan kening. Terlalu pagi untuk tamu, dan aku tidak sedang memesan apapun. Dengan sedikit enggan, aku meletakkan cangkirku dan berjalan menuju pintu. Melalui layar interkom, aku melihat seorang kurir berseragam berdiri dengan sebuah amplop tebal di tangannya. Bukan paket biasa. Amplop itu berwarna krem, terbuat dari kertas mahal dengan tekstur yang terasa bahkan dari balik layar. Setelah menandatangani bukti penerimaan, aku memegang amplop itu. Terasa berat, tidak hanya secara fisik. Ada aura aneh yang terpancar darinya. Firasat buruk mulai merayap di relung hatiku. Aku kembali ke sofa, duduk dengan punggung tegap. Jemariku yang sedikit gemetar perlahan membuka segel lilin berwarna emas yang tertera di bagian belakang. Sebuah inisial terukir di sana. BSS. Jantungku seakan berhenti berdetak selama beberapa detik. Aku menarik keluar selembar kartu undangan yang lebih tebal dari amplopnya. Dicetak di atas kertas terbaik, dengan tinta emas timbul yang berkilauan saat tertimpa cahaya. Tapi bukan kemewahan itu yang membuat napasku tercekat, melainkan dua nama yang tertulis dengan gaya kaligrafi yang indah di tengah-tengahnya. Bima Asinta. Di bawahnya, tertera tanggal dan lokasi pernikahan mereka, di sebuah hotel bintang 5 paling megah di kota ini. Udara di sekitarku terasa menipis. Cangkir kopi yang tadi hangat kini terasa dingin di sisiku. Nama itu, Bima, mantan suamiku, dan Sinta, wanita yang telah merenggut semuanya dariku. Undangan ini bukan sekadar pemberitahuan. Ini adalah deklarasi kemenangan. Sebuah trofi yang mereka pamerkan tepat di depan wajahku, seolah ingin memastikan aku tahu bahwa aku telah kalah telak. Jemariku meremas ujung kartu itu tanpa sadar. Seketika, dinding ketenangan yang kubangun selama 3 tahun runtuh berkeping-keping. Aku tidak lagi berada di apartemenku yang nyaman. Aku terlempar kembali ke masa lalu, ke dalam rumah besar yang terasa seperti penjara, di mana setiap napasku diatur dan setiap gerak-gerikku dinilai. Kenangan itu datang bergulung-gulung seperti ombak ganas. Aku ingat suatu malam, saat keluarga besar Bima berkumpul untuk makan malam. Aku menghabiskan waktu seharian di dapur, memasak semua hidangan favorit Ibu Ratih, mantan mertuaku. Aku ingin sekali saja mendapat pengakuan darinya, seulas senyum, atau pujian kecil. Saat hidangan tersaji, Ibu Ratih mengambil sesendok rendang, mengunyahnya dengan perlahan, lalu meletakkan sendoknya dengan suara denting yang terdengar seperti lonceng kematian di telingaku. Nania, kenapa rendang ini agak keras? Dan bumbunya kurang meresap, katanya dengan suara datar, namun cukup keras untuk didengar semua orang di meja makan. Apa kamu tidak merebusnya cukup lama? Dulu, almarhumah ibunya Bima kalau membuat rendang, dagingnya bisa lumer di mulut. Mungkin kamu memang tidak berbakat memasak. Ya. Semua mata tertuju padaku. Aku hanya bisa menunduk, merasakan wajahku memanas karena malu. Aku melirik Bima, mencari sedikit saja pembelaan dari suamiku. Tapi ia hanya diam, sibuk dengan ponselnya, seolah tidak mendengar apa-apa. Yang kulihat dari sudut matanya hanyalah sedikit kejengkelan, bukan pada ibunya, tapi padaku. Seolah aku telah membuatnya malu dengan masakanku yang tidak sempurna. Malam itu, aku mencuci semua piring kotor sambil menahan air mata,
Merasa menjadi orang paling bodoh dan tidak berguna di dunia. Kenangan lain muncul. Saat aku mencoba berbicara pada Bima tentang keinginanku untuk melanjutkan kuliah yang sempat tertunda karena pernikahan kami. Kami sedang duduk di ruang keluarga. Aku sudah menyiapkan argumenku dengan baik, menjelaskan bagaimana aku bisa mengatur waktu antara kuliah dan mengurus rumah. Untuk apa kuliah lagi? Tanyanya tanpa mengalihkan pandangan dari layar laptopnya. Tugasmu itu di rumah. Urus aku. Urus rumah ini. Gajiku lebih dari cukup untuk kita berdua. Jangan aneh-aneh. Tapi ini impianku, Mas. Aku hanya ingin punya ijazah sarjana. Ujarku lirih. Impianmu sekarang adalah menjadi istri yang baik. Jawabnya ketus. Sudah, jangan bahas ini lagi. Kepalaku pusing. Dan percakapan itu pun berakhir. Impianku dipadamkan begitu saja. Dianggap tidak lebih penting dari pusing di kepalanya. Hari demi hari, aku merasa diriku semakin menyusut. Aku bukan lagi Nania yang dulu ceria dan punya banyak mimpi. Aku adalah bayangan di rumahku sendiri. Sosok yang ada hanya untuk melayani. Sosok yang pendapatnya tidak pernah didengar. Sosok yang keberadaannya dianggap biasa saja. Lalu Sinta datang. Awalnya ia diperkenalkan sebagai rekan kerja baru Bima. Seorang wanita karir yang cerdas, lulusan luar negeri, dengan penampilan yang selalu sempurna dan mobil mewah. Ibu Ratih terang-terangan memujinya di depanku. Lihat itu Sinta. Nania. Muda, cantik, pintar, dan sukses. Wanita seperti itulah yang pantas mendampingi Bima. Bisa diajak diskusi soal bisnis, bisa mengangkat citra keluarga. Ujar Ibu Ratih suatu kali saat Sinta datang ke rumah untuk urusan pekerjaan. Aku hanya bisa tersenyum getir sambil menyajikan teh untuk mereka. Aku merasakan perubahan pada Bima. Ia jadi sering pulang malam dengan alasan rapat. Ponselnya tidak pernah lepas dari genggamannya dan selalu terkunci. Ia menjadi lebih dingin, lebih jauh. Aku mencoba bertanya, mencoba mendekat. Tapi yang kudapat hanyalah bentakan dan tuduhan bahwa aku terlalu curiga dan posesif. Aku mulai meragukan diriku sendiri. Mungkin aku yang salah. Mungkin aku memang istri yang membosankan dan tidak bisa mengimbangi suamiku yang hebat. Hingga hari itu tiba. Hari di mana semua kepura-puraan hancur. Aku pulang lebih awal dari arisan keluarga karena merasa tidak enak badan. Rumah sepi. Aku melangkah masuk ke kamar tidur kami, berniat untuk beristirahat. Dan di sanalah aku melihatnya. Di atas ranjang yang seharusnya menjadi tempat paling pribadi bagi kami berdua, Bima sedang bersama Sinta. Dunia terasa berhenti berputar. Suara di telingaku berdengung. Pemandangan itu terpatri selamanya di benakku. Amarah, sakit hati, dan rasa jijik bergejolak menjadi satu. Aku berteriak. Pertengkaran hebat pun terjadi. Tidak ada penyesalan di wajah Bima. Yang ada hanya amarah karena ia terpergok. Seharusnya kamu sadar diri. Bentaknya saat itu. Kata-katanya lebih tajam dari pisau. Lihat dirimu di cermin. Kamu pikir aku betah hidup dengan wanita sepertimu? Membosankan, tidak berwawasan, hanya bisa mengurus dapur. Sinta memberiku apa yang tidak bisa kamu berikan. Ibu Ratih datang setelah dihubungi oleh Bima. Bukannya membelaku, ia malah menatapku dengan tatapan penuh kebencian. Sudah kuduga perempuan sepertimu hanya akan membawa masalah. Tidak tahu diuntung. Bukannya bersyukur dinikahi anakku, malah berani-beraninya membuat keributan. Hardiknya sambil menunjuk wajahku. Pergi kamu dari rumah ini. Bawa semua barang-barangmu yang tidak berharga itu. Anakku berhak mendapatkan yang lebih baik. Aku diusir dari rumah itu hanya dengan satu koper kecil. Tanpa uang, tanpa tujuan. Aku berdiri di depan gerbang megah itu, menatap rumah yang pernah kuanggap sebagai istanaku, yang ternyata hanyalah sangkar emas yang membusuk. Saat itu, aku bersumpah dalam hati. Aku mungkin hancur hari ini, tapi aku tidak akan mati. Aku akan bangkit. Suatu hari nanti, mereka akan melihatku lagi, dan mereka akan menyesal. Dan kini, undangan ini ada di tanganku. Ini bukan sekadar undangan. Ini adalah tantangan. Mereka mengundangku bukan karena kebaikan hati. Mereka ingin aku datang sebagai penonton. Melihat kebahagiaan mereka.
melihat kemenangannya Sinta, dan melihat diriku yang kalah. Mereka ingin aku menjadi saksi bisu dari akhir dongeng mereka yang sempurna, sementara aku tetap terpuruk dalam kesendirian. Jemariku yang tadi meremas kartu itu kini perlahan mengendur. Aku menatap kembali dua nama itu. Bima Asinta. Rasa sakit itu masih ada, membakar dadaku seperti bara api. Tapi di balik rasa sakit itu, ada sesuatu yang lain yang mulai tumbuh. Sebuah percikan api yang berbeda. Bukan lagi api keputusasaan, melainkan api kemarahan yang dingin dan terukur. Mereka ingin aku datang? Baik, aku akan datang. Tapi aku tidak akan datang sebagai Nania yang lemah dan kalah seperti yang mereka harapkan. Aku akan datang sebagai Nania yang sekarang. Aku akan memenuhi undangan mereka dan berdiri di sana. Tapi bukan sebagai penonton. Aku akan datang untuk menutup bab ini dengan tanganku sendiri. Mereka yang memulai perang ini dengan pengkhianatan, dan kini, mereka mengirimiku undangan untuk menyaksikan perayaannya. Mereka tidak tahu, mereka baru saja mengirimkan undangan pada kejatuhan mereka sendiri. Aku meletakkan kartu undangan itu di atas meja. Warnanya yang krem dan tulisan emasnya tampak begitu mencolok di apartemenku yang minimalis. Benda itu terlihat asing, seperti artefak dari dunia lain, dunia yang sudah lama kutinggalkan. Aku bangkit, berjalan ke dapur, dan menuang sisa kopi dinginku ke wastafel. Aku menatap pantulan wajahku di jendela yang gelap. Mataku tidak lagi menunjukkan kerapuhan. Yang ada hanya tekad yang membaja. Permainan mereka akan segera dimulai, dan kali ini, aku yang akan menentukan aturannya. Setelah diusir dari rumah itu, duniaku seakan runtuh. Aku yang selama bertahun-tahun hidup dalam kenyamanan semu, tiba-tiba terlempar ke jalanan tanpa persiapan apapun. Semua fasilitas yang dulu melekat padaku, mobil, kartu kredit, akses ke rekening bank, semuanya dicabut oleh Bima dalam sekejap. Aku hanya punya satu koper berisi pakaian dan sedikit uang tunai di dompet yang bahkan tidak cukup untuk bertahan seminggu. Malam pertama, aku habiskan di sebuah motel murah di pinggir kota. Kamarnya pengap, berbau asap rokok dan lembab. Suara berisik dari kamar sebelah dan lalu lintas jalanan membuatku tidak bisa tidur. Aku duduk di tepi ranjang yang spraynya terasa agak lengket, memeluk lututku, dan membiarkan air mata yang selama ini kutahan akhirnya tumpah. Aku menangisi pernikahanku yang gagal, pengkhianatan yang begitu menyakitkan, dan diriku sendiri yang begitu bodoh karena terlalu lama percaya. Tapi setelah tangisan itu habis, yang tersisa hanyalah kekosongan yang menakutkan. Aku sendirian. Benar-benar sendirian. Hari-hari berikutnya adalah perjuangan untuk bertahan hidup. Aku menyewa sebuah kamar kos kecil di daerah padat penduduk. Dindingnya tipis, catnya mengelupas, dan hanya ada satu jendela kecil yang menghadap ke tembok bangunan lain. Setiap pagi aku terbangun karena suara pertengkaran tetangga atau tangisan bayi. Untuk makan, aku harus menghemat setiap rupiah. Mie instan menjadi sahabat terbaikku. Seringkali aku hanya makan sekali sehari untuk memastikan uangku cukup untuk membayar sewa kamar bulan depan. Aku mencoba mencari pekerjaan. Tapi itu adalah mimpi buruk yang lain. Ijazah SMA dan pengalaman kerja nol besar selama 5 tahun terakhir pernikahanku menjadi penghalang utama. Maaf, kami mencari yang lebih berpengalaman. Atau, posisi ini membutuhkan minimal gelar sarjana, adalah kalimat-kalimat yang terus kudengar. Tatapan para pewawancara seolah meremehkanku, melihatku hanya sebagai seorang ibu rumah tangga gagal yang mencoba peruntungan. Penolakan demi penolakan menggerogoti sisa kepercayaan diriku hingga ke akar-akarnya. Ada satu titik di mana aku merasa benar-benar putus asa. Uangku habis. Pemilik kos sudah menagih uang sewa. Perutku kosong sejak kemarin. Aku berjalan tanpa tujuan di bawah terik matahari. Kepalaku pusing. Aku berhenti di depan sebuah toko perhiasan. Di dalam tasku, ada satu-satunya barang berharga yang tersisa. Sebuah kalung emas dengan liontin kecil peninggalan almarhumah ibuku. Ini adalah harta terakhirku, kenangan satu-satunya. Dengan tangan gemetar dan hati yang terasa seperti diremas, aku masuk ke dalam toko itu. Aku menjual kalung itu. Pria di balik etalase menimbang dan menilainya dengan tatapan dingin. Lalu menyodorkan beberapa lembar uang ratusan ribu. Nilainya jauh di bawah kenangan yang melekat padanya.
Saat aku menerima uang itu, rasanya seperti aku menjual bagian terakhir dari diriku. Aku keluar dari toko itu dengan perasaan hampa. Uang di tanganku cukup untuk membayar sewa dan makan selama beberapa minggu, tapi jiwaku terasa melarat. Malam itu, di kamar kosku yang sempit, aku menatap langit-langit yang retak. Aku berada di titik terendah dalam hidupku. Aku bisa saja menyerah, terus meratapi nasib dan menyalahkan semua orang. Tapi saat aku memejamkan mata, wajah sombong Bima, Sinta, dan Ibu Ratih muncul di benakku. Aku membayangkan mereka sedang tertawa, menikmati hidup mewah mereka, sementara aku membusuk di sini. Kemarahan memberiku kekuatan. Aku tidak akan memberi mereka kepuasan itu. Aku tidak akan membiarkan mereka menang. Dengan sisa uang yang kumiliki, aku memutuskan untuk berhenti mencari pekerjaan kantoran. Aku harus mulai dari bawah. Aku melihat sebuah warung kopi kecil di dekat kos sedang mencari pelayan. Tanpa pikir panjang, aku melamar. Pemiliknya, seorang ibu parubaya yang baik hati, menerimaku bekerja. Gajinya kecil, tapi setidaknya aku punya penghasilan tetap. Pekerjaan itu berat. Aku harus berdiri berjam-jam, membersihkan meja, mencuci gelas, dan melayani pelanggan yang terkadang kasar. Tanganku yang dulu terawat kini menjadi kasar dan sering terluka. Tapi aku tidak peduli. Setiap tetes keringat adalah pengingat bahwa aku berjuang. Aku belajar menelan harga diriku, belajar tersenyum pada pelanggan yang menyebalkan, belajar menjadi kuat dengan caraku sendiri. Suatu sore yang ramai, warung kopi penuh sesak. Aku bergerak cepat di antara meja-meja, mengantar pesanan dan membersihkan piring kotor. Seorang pelanggan pria di sudut ruangan memanggilku dengan tidak sabar. Saat aku menghampirinya, ia mulai mengeluh dengan suara keras tentang kopinya yang menurutnya kurang panas. Beberapa pelanggan lain menoleh. Bukannya panik, aku justru merasa tenang. Aku mengambil napas, menatap pria itu dengan sopan, dan berkata, "Mohon maaf, Pak, jika kopinya tidak sesuai selera. Akan segera saya gantikan dengan yang baru dan lebih panas. Bapak tidak perlu membayarnya. Anggap saja sebagai permohonan maaf dari kami." Sikapku yang tenang dan solutif membuat pria itu terdiam. Ia tampak sedikit malu karena sudah membuat keributan. Ia hanya mengangguk dan bergumam terima kasih. Saat aku berbalik untuk membuat kopi baru, aku tidak menyadari bahwa ada sepasang mata yang telah mengamatiku sejak tadi. Seorang pria parubaya yang duduk sendirian di meja lain memanggilku dengan lembut. Ia berpenampilan sangat rapi, dengan setelan jas mahal dan jam tangan yang berkilau. Wajahnya tampak familiar, tapi aku tidak bisa mengingat di mana aku pernah melihatnya. "Nania, kan? Kamu Nania, putrinya Pak Haryo?" Tanyanya dengan suara yang dalam dan berwibawa. Aku terkejut. Sudah lama sekali tidak ada yang memanggilku dengan menyebut nama ayahku. Aku mengangguk pelan. "Iya, Pak, benar." Pria itu tersenyum hangat. "Saya Wijaya, teman lama almarhum ayahmu. Kami dulu sering mengerjakan proyek bersama. Saya turut berduka cita atas kepergian beliau. Ayahmu orang yang hebat." Mendengar nama ayahnya disebut dengan penuh hormat oleh orang asing membuat hatiku menghangat. "Terima kasih, Pak Wijaya. Apa yang kamu lakukan di sini, Nak? Terakhir kali saya dengar, kamu sudah menikah dengan putra keluarga pengusaha properti itu, kan?" Tanyanya lagi, matanya menunjukkan rasa penasaran yang tulus. Aku menelan ludah. Rasanya malu harus menceritakan kegagalanku pada teman ayahku. Tapi melihat tatapannya yang kebapakan, aku merasa bisa mempercayainya. Dengan suara pelan, aku menceritakan semuanya secara singkat. Tentang perceraianku, tentang bagaimana aku harus memulai semuanya dari nol. Aku tidak menangis atau mengeluh. Aku menceritakannya sebagai sebuah fakta. Pak Wijaya mendengarkan dengan saksama. Rahangnya sesekali mengeras menahan amarah atas apa yang menimpaku. Setelah aku selesai bercerita, ia terdiam sejenak. "Ayahmu pernah berkata padaku," ujarnya pelan. Katanya, "Anak perempuanku, Nania, otaknya lebih cemerlang dari saya, Jaya. Dia hanya belum mendapat kesempatan untuk menunjukkannya." Saya selalu ingat kata-kata itu. Aku terpana. Ayahku pernah berkata seperti itu?
Selama ini aku selalu merasa diriku bodoh dan tidak mampu, persis seperti yang selalu dikatakan Bima dan Ibu Ratih. Saya melihat bagaimana kamu menangani pelanggan yang marah tadi, lanjut Pak Wijaya. Tenang, profesional, dan cerdas. Kamu tidak terbawa emosi. Itu adalah kualitas seorang pemimpin. Nania. Sangat disayangkan jika bakat seperti itu hanya terbuang untuk menyajikan kopi. Ia kemudian menyodorkan sebuah kartu nama dari saku jasnya. Saya punya perusahaan. Bergerak di bidang konsultan bisnis dan manajemen. Saya tidak akan menawarkanmu posisi tinggi secara cuma-cuma. Tapi saya menawarkanmu sebuah kesempatan. Mulailah dari bawah. Sebagai staf administrasi junior. Belajarlah. Buktikan pada saya bahwa perkataan ayahmu itu benar. Buktikan pada dirimu sendiri. Aku menatap kartu nama di tanganku. Wijaya Consultants. Sebuah nama besar di dunia bisnis. Ini adalah kesempatan yang tidak pernah berani kumimpikan. Sebuah pintu yang tiba-tiba terbuka di tengah lorong gelap yang selama ini kulalui. Saya tidak punya ijazah sarjana, Pak. Ujarku ragu. Saya tidak butuh ijazahmu. Saya butuh otak dan kerja kerasmu. Jawabnya tegas. Saya tidak memberikanmu ikan, Nania. Saya memberimu kail dan perahu. Sisanya, terserah padamu. Mau berlayar atau tidak. Mataku berkaca-kaca. Tapi kali ini bukan karena kesedihan. Ini adalah air mata haru dan rasa syukur. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, seseorang melihatku lebih dari sekadar mantan istri yang gagal. Seseorang melihat potensi dalam diriku. Aku mengangguk dengan mantap, menatap lurus ke mata Pak Wijaya. Saya mau, Pak. Saya akan berlayar. Terima kasih atas kesempatannya. Hari itu menjadi titik balik dalam hidupku. Aku berhenti dari pekerjaanku di warung kopi, berpamitan pada pemiliknya yang baik hati. Dengan sisa uangku, aku membeli beberapa setel pakaian kerja yang paling pantas yang bisa kutemukan di toko baju bekas. Aku mungkin belum punya apa-apa, tapi aku punya sesuatu yang lebih berharga, sebuah harapan. Aku melangkah masuk ke gedung Wijaya Consultants di hari pertamaku bekerja dengan jantung berdebar. Semuanya terasa begitu besar dan mengintimidasi. Tapi saat aku duduk di mejaku yang kecil di sudut ruangan, aku tidak merasa kecil. Aku merasa seperti berada di tempat yang tepat. Ini adalah awal dari kebangkitanku. Jalan di depanku masih panjang dan terjal. Aku tahu itu. Tapi untuk pertama kalinya, aku melihat cahaya di ujung lorong, dan aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan berlari menuju cahaya itu, dan tidak akan pernah menoleh ke belakang lagi. 3 tahun adalah waktu yang panjang sekaligus singkat. Rasanya baru kemarin aku melangkahkan kaki ke gedung Wijaya Consultants dengan lutut gemetar, dan hari ini, aku duduk di ruang rapat utama, memimpin presentasi di hadapan Dewan Direksi. 3 tahun yang menempa diriku dari bongkahan tanah liat yang rapuh menjadi keramik yang keras dan indah. Sebuah metamorfosis yang menyakitkan, namun sepadan. Tahun pertama adalah neraka yang harus kujalani dengan mata terbuka. Sebagai staf administrasi junior, mejaku adalah yang paling kecil dan paling dekat dengan mesin fotokopi yang berisik. Tugasku adalah pekerjaan-pekerjaan yang tidak diinginkan orang lain, menyusun dokumen, membuatkan kopi untuk rapat, menjawab telepon yang tidak penting, dan memastikan persediaan alat tulis kantor tidak habis. Beberapa rekan kerja memandangku sebelah mata. Mereka tahu aku masuk atas rekomendasi pribadi Pak Wijaya, dan mereka menganggapku tidak lebih dari sekadar benalu yang beruntung. Mereka berbisik di belakangku, menyebutku, si janda titipan. Aku tidak membalas bisikan mereka dengan kata-kata. Aku membalasnya dengan tindakan. Aku menjadi orang pertama yang tiba di kantor, saat gedung masih sepi dan hanya ada petugas kebersihan. Aku menggunakan waktu itu untuk membaca. Aku membaca semua laporan proyek tahun-tahun sebelumnya, proposal-proposal yang diterima dan ditolak, bahkan profil setiap klien besar perusahaan. Aku ingin memahami ekosistem ini dari akarnya. Aku menjadi orang terakhir yang pulang, seringkali setelah lampu di lantai lain sudah padam. Aku belajar menggunakan perangkat lunak baru melalui tutorial daring, mengasah kemampuanku mengetik 10 jari, dan merapikan sistem pengarsipan digital yang selama ini berantakan. Aku adalah spons kering yang dilempar ke lautan informasi.
Aku menyerap semuanya. Setiap rapat di mana aku hanya bertugas menyajikan minuman, telingaku tidak pernah berhenti bekerja. Aku mendengarkan istilah-istilah bisnis yang asing, mencatatnya diam-diam, lalu mencarinya di internet saat jam istirahat. Aku mengamati cara para manajer bernegosiasi, cara mereka menyajikan data, cara mereka mengatasi keberatan dari klien. Kantor menjadi universitasku, dan setiap interaksi adalah mata kuliah baru. Pak Wijaya mengamatiku dari jauh. Ia tidak pernah memberiku perlakuan khusus. Ia membiarkanku berjuang, membiarkanku jatuh dan belajar bangkit sendiri. Tapi aku tahu ia mengawasi. Sesekali, saat kami berpapasan di koridor, ia akan bertanya singkat, "Bagaimana kabarmu, Nania?" Dan aku hanya akan menjawab, "Baik, Pak." Saya belajar banyak. Sebuah anggukan kecil darinya sudah cukup menjadi bahan bakar semangatku untuk seminggu ke depan. Kesempatan pertamaku datang di akhir tahun pertama. Ada sebuah proyek analisis data pasar untuk klien kecil yang dianggap tidak menguntungkan dan merepotkan. Tidak ada analis senior yang mau mengambilnya. Manajerku, dengan sedikit nada meremehkan, melemparkan tumpukan data mentah itu ke mejaku. "Coba kamu lihat ini. Buat saja ringkasan sederhananya," katanya, seolah memberiku mainan agar aku tidak mengganggunya. Bagi orang lain, itu adalah tugas buangan. Bagiku, itu adalah harta karun. Selama 2 minggu, aku hidup di dalam data-data itu. Aku tidak hanya membuat ringkasan. Aku membersihkan datanya, mengelompoknya, dan memasukkannya ke dalam program visualisasi data yang kupelajari sendiri. Aku menemukan sebuah pola kecil yang terlewatkan oleh semua orang. Sebuah ceruk pasar baru yang potensial, yang jika digarap dengan benar, bisa memberikan keuntungan berkali-kali lipat dari nilai proyek itu sendiri. Aku tidak tidur selama 3 malam untuk menyusun laporan lengkap, bukan sekadar ringkasan. Aku menyajikan analisisku, lengkap dengan grafik, proyeksi keuntungan, dan usulan strategi pemasaran. Aku memberanikan diri mengirimkan laporan itu melalui surel langsung ke Pak Wijaya, dengan salinan ke manajerku. Keesokan paginya, aku dipanggil ke ruangan Pak Wijaya. Jantungku berdebar kencang. Aku takut aku telah lancang. Manajerku sudah berdiri di sana dengan wajah pias. Pak Wijaya duduk di kursinya, menatapku dengan ekspresi yang sulit kubaca. Di mejanya, laporanku terbuka. "Ini, kamu yang mengerjakan semuanya sendirian?" Tanyanya pelan. "Iya, Pak." Jawabku dengan suara sedikit bergetar. Ia menghela napas panjang, lalu tersenyum tipis. Senyum pertama yang benar-benar kutujukan untukku. "Seperti kata ayahmu." Otaknya cemerlang. Ia kemudian menatap manajerku. "Kenapa laporan sepenting ini hampir terbuang di tumpukan sampah?" Sejak hari itu, semuanya berubah. Aku dipindahkan dari bagian administrasi ke tim analis junior. Aku diberi meja yang layak dan komputer yang lebih canggih. Bisik-bisik sinis itu perlahan mereda, digantikan oleh tatapan segan. Aku telah membuktikan diriku bukan sekadar titipan. Tahun kedua adalah pendakian yang curam. Aku menangani proyek-proyek yang lebih besar. Aku belajar berhadapan langsung dengan klien, belajar mempertahankan argumenku dengan data, bukan emosi. Aku melakukan kesalahan, tentu saja. Pernah sekali aku salah menghitung proyeksi anggaran yang membuat perusahaan nyaris rugi. Aku tidak menyembunyikan kesalahanku. Aku mengakuinya di depan semua orang, lalu bekerja 3 hari 3 malam tanpa henti untuk mencari solusi dan memperbaiki kerusakan. Pak Wijaya tidak memecatku. Ia justru berkata, "Orang yang tidak pernah membuat kesalahan adalah orang yang tidak pernah mencoba hal baru. Yang penting, kamu bertanggung jawab." Pelajaran itu lebih berharga dari kuliah bisnis manapun. Secara pribadi, hidupku juga mulai tertata. Dengan gaji yang lebih besar, aku pindah dari kamar kos sempit itu ke apartemen studio yang bersih dan nyaman. Aku mulai membeli buku-buku baru, bukan lagi buku bekas. Aku mengikuti kursus singkat tentang manajemen keuangan dan mulai berinvestasi dalam jumlah kecil. Aku juga mulai merawat diriku. Bukan untuk orang lain, tapi untuk diriku sendiri. Aku mulai berolahraga, makan makanan yang lebih sehat. Saat aku bercermin, aku tidak lagi melihat tatapan mata yang kosong dan putus asa.
Aku melihat seorang pejuang. Memasuki tahun ketiga, aku sudah menjadi manajer proyek. Aku memimpin timku sendiri. Tantangan terbesarku datang saat sebuah klien multinasional yang menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar perusahaan mengancam akan memutuskan kontrak. Tim sebelumnya telah membuat kesalahan fatal, dan klien kehilangan kepercayaan. Kepanikan melanda seluruh divisi. Pak Wijaya memanggilku secara pribadi. Ia memberiku tugas yang mustahil, memenangkan kembali hati klien itu dalam waktu 1 bulan. Aku menerima tantangan itu. Aku dan timku bekerja siang dan malam. Kami tidak mencoba menutupi kesalahan. Sebaliknya, kami membedah kesalahan itu hingga ke akarnya. Kami menganalisis kembali semua data yang kami miliki tentang klien, mencari tahu apa yang sebenarnya mereka butuhkan, bukan apa yang kami pikir mereka butuhkan. Aku menemukan bahwa selama ini kami hanya fokus pada penjualan, dan mengabaikan layanan purnajual yang justru menjadi kunci kepuasan mereka. Aku merancang sebuah strategi yang sama sekali baru. Sebuah proposal yang radikal, yang memprioritaskan perbaikan sistem layanan dan membangun kembali hubungan jangka panjang, bahkan jika itu berarti mengorbankan keuntungan jangka pendek. Banyak direktur senior yang menentang ideku. Mereka menyebutnya terlalu berisiko. Di ruang rapat yang tegang, di hadapan semua petinggi perusahaan, aku mempertahankan proposal itu seorang diri. Aku tidak menggunakan kata-kata manis. Aku menggunakan data, logika, dan proyeksi yang akurat. Kita tidak sedang mencoba menjual produk, kataku di akhir presentasi. Kita sedang mencoba membeli kembali sesuatu yang jauh lebih berharga, kepercayaan. Dan kepercayaan tidak bisa dibeli dengan diskon. Ia harus diraih kembali dengan komitmen dan integritas. Pak Wijaya, yang sejak tadi hanya dia mendengarkan, akhirnya angkat bicara. Lakukan, katanya singkat. Hanya satu kata itu. Tapi bobotnya terasa memenuhi seluruh ruangan. Presentasi di hadapan klien adalah pertarungan yang sesungguhnya. Aku berdiri di depan para eksekutif asing yang menatapku dengan dingin. Tapi aku tidak gentar. Aku bukan lagi Nania si ibu rumah tangga yang takut pada tatapan mertuanya. Aku adalah Nania, seorang profesional yang menguasai bidangnya. Aku menyajikan analisis dan proposal baruku dengan percaya diri. Hasilnya, klien tidak hanya bertahan, mereka justru setuju untuk menandatangani kontrak eksklusif jangka panjang dengan nilai 2 kali lipat dari sebelumnya. Keberhasilan itu mengukuhkan posisiku di perusahaan. Aku dipromosikan menjadi direktur strategi. Aku kini punya ruanganku sendiri, mobil dinas, dan gaji yang dulu bahkan tidak berani kumimpikan. Metamorfosis itu telah selesai. Aku bukan lagi ulat yang merayap di tanah, yang bisa diinjak dan diremehkan kapan saja. Aku adalah kupu-kupu. Tapi bukan kupu-kupu kertas yang rapuh. Sayapku mungkin terlihat indah, tapi ia terbuat dari baja. Kupu-kupu besi yang ditempa oleh air mata, keringat, dan penolakan. Aku telah terbang tinggi, dan dari ketinggian ini, aku bisa melihat masa laluku dengan jelas. Bukan sebagai luka, tapi sebagai pijakan yang membuatku bisa terbang lebih tinggi lagi. Undangan berwarna krem dengan tulisan emas itu masih tergeletak di atas meja kerjaku di apartemen. Sudah beberapa hari berlalu sejak aku menerimanya. Aku melihatnya setiap pagi sebelum berangkat kerja dan setiap malam saat aku pulang. Benda itu seperti hantu bisu, pengingat konstan akan dunia yang pernah menghancurkanku. Reaksi awalku yang penuh amarah dan sakit hati perlahan memudar, digantikan oleh analisis yang dingin, sebuah kebiasaan yang telah mendarah daging dari pekerjaanku. Aku duduk di sofa, menatap undangan itu seolah sedang menganalisis masalah klien. Apa tujuan mereka mengirimkan ini? Jelas, ini adalah unjuk kekuatan. Sebuah cara untuk mengatakan, kami menang, kami bahagia, dan kamu tidak. Mereka ingin aku melihatnya, merasakan sengatannya, dan meratapi kekalahanku dalam diam. Lalu, pertanyaan berikutnya muncul di benakku. Apa respons yang mereka harapkan dariku? Mereka mungkin berharap aku tidak akan datang. Ketidakhadiranku akan menjadi konfirmasi atas kekalahanku. Mereka bisa bercerita kepada tamu-tamu mereka bahwa sang mantan istri terlalu patah hati untuk menunjukkan wajahnya. Atau, skenario kedua,
Mereka berharap aku akan datang dengan penampilan yang menyedihkan, dengan mata sembab dan aura seorang korban. Itu akan menjadi hiburan yang sempurna untuk pesta mereka. Sebuah validasi bahwa keputusan Bima untuk meninggalkanku adalah keputusan yang tepat. Kedua skenario itu membuat perutku mual. Aku tidak akan memberi mereka kepuasan itu. Aku tidak akan bersembunyi seolah aku adalah pihak yang bersalah. Dan aku jelas tidak akan datang sebagai korban. Pikiranku terus berputar. Haruskah aku membuangnya saja? Melupakan semua ini dan melanjutkan hidupku yang sudah tertata dengan baik? Bagian diriku yang rasional berteriak. Iya. Untuk apa membuang waktu dan energi untuk orang-orang yang tidak lagi penting? Tapi ada bagian lain dari diriku, bagian yang ditempa selama 3 tahun terakhir, yang mengatakan hal berbeda. Ini bukan lagi tentang mereka. Ini tentang aku. Selama ini aku berlari menjauh dari masa lalu. Aku membangun tembok tinggi di sekelilingku. Tapi menghindari sesuatu bukan berarti menyelesaikannya. Luka itu, meski sudah kering, masih meninggalkan bekas. Dan undangan ini, secara tidak sengaja, memberi aku kesempatan untuk menghapus bekas luka itu selamanya. Ini adalah kesempatan untuk konfrontasi. Bukan konfrontasi dengan teriakan dan air mata, tapi konfrontasi yang elegan dan senyap. Sebuah konfrontasi di mana kehadiranku saja sudah cukup menjadi pernyataan. Aku harus menutup buku ini. Dan aku tidak bisa melakukannya dengan merobek halaman terakhir. Aku harus menulis sendiri paragraf penutupnya. Dengan keputusan yang mulai terbentuk di benakku, aku tahu aku butuh nasihat. Bukan nasihat dari teman yang hanya akan menghiburku, tapi nasihat dari seorang ahli strategi. Keesokan harinya, setelah rapat penting selesai, aku meminta waktu untuk berbicara dengan Pak Wijaya di ruangannya. Ia sedang membaca sebuah laporan saat aku masuk. Ia mengangkat kepalanya dan tersenyum. Ada apa, Nania? Presentasimu tadi luar biasa. Terima kasih, Pak. Jawabku. Aku duduk di kursi di seberang mejanya. Aku menarik napas sejenak, lalu meletakkan undangan pernikahan itu di atas mejanya. Saya menerima ini kemarin. Saya butuh pendapat Bapak. Bukan sebagai atasan, tapi sebagai mentor. Pak Wijaya mengambil undangan itu. Ia membacanya tanpa mengubah ekspresi wajahnya. Tapi aku bisa melihat kilatan tajam di matanya saat ia membaca nama, Bima. Ia sudah tahu ceritaku, meski kami tidak pernah membahasnya secara mendetail. Ia meletakkan kembali undangan itu dengan hati-hati. Apa yang kamu rasakan? Tanyanya tenang. Campur aduk. Aku mengaku. Tapi yang paling dominan sekarang bukan lagi sakit hati. Lebih ke sebuah kalkulasi. Saya sedang mempertimbangkan langkah strategis yang paling tepat. Pak Wijaya sedikit terkejut. Lalu ia tertawa kecil. Tawa penuh penghargaan. Kamu benar-benar sudah berubah. Nania, kamu bahkan menghadapi masalah pribadimu seperti sebuah proyek bisnis. Bapak yang mengajari saya. Jawabku dengan senyum tipis. Jadi, menurut Bapak, apa pro dan kontra dari setiap pilihan yang saya miliki? Ia bersandar di kursinya. Jemarinya bertaut di depan dada. Pilihan pertama, tidak datang. Pronya, kamu terhindar dari drama dan ketidaknyamanan. Kamu menjaga kedamaian hatimu. Kontranya, kamu membiarkan narasi mereka tentangmu tetap utuh. Kamu tetap menjadi mantan istri yang malang dalam cerita mereka. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Pilihan kedua, datang. Kontranya jelas. Ini akan menguras emosi. Kamu akan menjadi pusat perhatian. Ada risiko kamu akan terluka kembali. Tapi pronya. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan. Pronya adalah kamu mengambil alih kendali narasi. Kamu menunjukkan kepada mereka, kepada semua orang di sana, dan yang terpenting, kepada dirimu sendiri, bahwa kamu bukan lagi korban. Kamu adalah penyintas yang berhasil. Ia menatapku dalam-dalam. Dalam bisnis, persepsi adalah realitas. Nania, saat ini, persepsi mereka tentangmu adalah kamu lemah dan kalah. Kamu punya kesempatan satu malam untuk menghancurkan persepsi itu secara permanen. Ini bukan tentang balas dendam. Balas dendam itu melelahkan dan tidak ada gunanya.
Ini tentang penutupan. Klosure. Kamu menutup buku itu dengan sampul yang paling mewah, sehingga kamu tidak akan pernah tergoda untuk membukanya lagi. Kata-katanya adalah penegasan dari semua yang ada di pikiranku. Saya akan datang, kataku dengan suara mantap. Pak Wijaya mengangguk, seolah sudah menduga jawabanku. Keputusan yang bagus. Sekarang, mari kita bicarakan strateginya. Jika kita akan melakukan ini, kita akan melakukannya dengan benar. Ia mulai berpikir layaknya seorang jenderal merencanakan pertempuran. Kamu tidak bisa datang sendirian. Kamu akan rentan. Mereka akan mencoba mengintimidasimu. Kamu juga tidak bisa datang dengan penampilan biasa. Kamu harus menciptakan sebuah aura yang tak tersentuh. Apa maksud Bapak? Maksud saya adalah, kita akan membuat sebuah pertunjukan kecil. Sebuah teater. Kamu akan menjadi bintang utamanya. Ia mulai menguraikan rencananya. Sebuah mobil terbaik, bukan untuk pamer, tapi sebagai simbol status dan keberhasilan. Rolls-Royce, katanya. Klasik, elegan, tidak berteriak tapi suaranya paling nyaring. Ia melanjutkan. Dan pengawalan. Bukan preman, tapi tim keamanan profesional. 20 orang. Mereka tidak perlu melakukan apa-apa. Kehadiran mereka saja sudah menjadi pesan. Pesan bahwa kamu adalah orang penting. Pesan bahwa kamu dilindungi. Mereka akan menciptakan jarak psikologis antara kamu dan orang-orang yang ingin menjatuhkanmu. Aku sedikit ragu. Pak, itu sepertinya berlebihan. Tidak ada yang berlebihan dalam sebuah langkah strategis. Sanggahnya. Anggap ini sebagai investasi untuk ketenangan pikiranmu di masa depan. Saya yang akan mengaturnya. Jangan khawatir soal biaya. Anggap saja ini bonus atas proyek multinasional yang berhasil kamu menangkan. Ia melihat keraguan di mataku dan menambahkan. Ini bukan pertolongan, Nania. Ini adalah dukungan. Saya tidak akan membiarkan salah satu aset terbaik perusahaan saya pergi ke medan perang tanpa persenjataan lengkap. Kamu sudah berjuang sendirian selama 3 tahun. Untuk malam itu, biarkan kami menjagamu. Kata-katanya yang tulus meluluhkan keraguanku. Aku merasa terharu. Ia tidak hanya melihatku sebagai seorang pekerja, tapi sebagai manusia yang ia pedulikan. Baik, Pak, ujarku akhirnya. Saya serahkan strateginya pada Bapak. Rencana pun disusun. Bukan hanya soal mobil dan pengawal, tapi juga soal waktu kedatangan, gaun yang akan kukenakan, bahkan berapa lama aku akan berada di sana. Semuanya direncanakan dengan presisi. Tujuannya bukan untuk membuat keributan, tapi untuk memberikan dampak maksimal dengan usaha minimal. Surgical strike, begitu Pak Wijaya menyebutnya. Saat aku berjalan keluar dari ruangannya, hatiku terasa ringan. Beban yang selama ini menekan pundakku seakan terangkat. Aku tidak lagi merasa takut. Yang ada hanya antisipasi yang dingin dan tenang. Aku menatap undangan di tanganku. Kini benda itu tidak lagi terlihat seperti ancaman. Ia terlihat seperti tiket. Tiket ke babak final dari drama masa laluku. Dan aku siap untuk memainkan peranku dengan sebaik-baiknya. Malam pernikahan mereka tidak akan menjadi malam perayaan kemenangan mereka. Itu akan menjadi malam kelulusanku. Malam di mana aku secara resmi mendeklarasikan kemerdekaanku dari masa lalu, di hadapan semua orang yang pernah mencoba menguburku hidup-hidup. Malam sebelum hari pernikahan itu, udara terasa aneh. Ada ketegangan yang melapisi keheningan di apartemenku. Aku tidak bisa fokus membaca buku. Musik yang biasa menenangkanku terdengar sumbang. Bahkan teh kamomil kesukaanku terasa hambar. Ini bukan rasa gugup yang membuat perut melilit. Ini adalah ketenangan yang aneh. Kesunyian mendalam sebelum badai besar datang. Aku berdiri di depan jendela kaca raksasaku yang menghadap langsung ke kerlip lampu kota. Kota ini tidak pernah tidur. Sama seperti pikiranku malam ini. Aku menatap pantulan diriku di kaca yang gelap. Di sana berdiri seorang wanita yang nyaris tidak kukenali jika dibandingkan dengan diriku 3 tahun lalu. Rambutku yang dulu hanya kuikat seadanya kini tertata dalam potongan bob sebahu yang presisi. Piyama katun lusuh telah digantikan oleh setelan tidur sutra yang nyaman. Tapi perubahan terbesar ada di mataku.
Tidak ada lagi tatapan sayu dan penuh keraguan. Yang ada hanya kilau yang tajam dan fokus. Tanganku terulur menyentuh permukaan kaca yang dingin, seolah menyentuh bayangan diriku sendiri. Aku melihat 3 versi Nania dalam satu pantulan. Yang pertama adalah Nania sang istri naif. Seorang gadis yang berpikir cinta dan pengabdian saja sudah cukup untuk membangun rumah tangga. Seorang gadis yang rela membuang semua mimpinya demi menjadi istri yang sempurna di mata suami dan mertuanya. Namun pada akhirnya tetap dianggap tidak berharga. Aku merasakan sejumput kasihan pada gadis itu, atas kepolosannya yang telah direnggut dengan begitu kejam. Lalu ada Nania yang kedua, sang penyintas yang hancur lebur. Aku ingat dengan jelas perempuan dengan mata bengkak yang menjual kalung ibunya demi sesuap nasi, perempuan dengan tangan kasar yang membersihkan meja di warung kopi, perempuan yang tidur di kamar kos sempit sambil memeluk lututnya menahan lapar dan dingin. Air mata nyaris menetes saat mengingatnya. Tapi aku menahannya. Perempuan itu tidak butuh air mata. Ia butuh pengakuan atas kekuatannya. Ia adalah fondasi dari diriku yang sekarang. Ia adalah baja yang dilebur dalam api penderitaan. Dan terakhir, ada Nania yang sekarang. Nania sang direktur, sang ahli strategi. Wanita mandiri yang gajinya bisa menghidupi 10 keluarga seperti keluarga Bima dulu. Wanita yang dihormati rekan kerjanya dan disegani para pesaingnya. Wanita yang membangun kembali hidupnya dari nol mutlak. Malam ini, ketiga Nania itu akan berdamai. Aku tidak akan menyembunyikan atau membuang salah satu dari mereka. Nania sang istri memberiku pelajaran tentang pengkhianatan. Nania sang penyintas memberiku kekuatan untuk bertahan. Dan Nania yang sekarang akan menggunakan semua pelajaran itu untuk melangkah ke medan perang esok hari. Aku berbalik dari jendela, berjalan menuju kamarku. Di atas tempat tidurku, terbentang baju perang yang telah disiapkan untukku. Pak Wijaya, dengan efisiensinya yang luar biasa, telah mengatur seorang penata gaya pribadi untukku beberapa hari yang lalu. Bukan untuk mendikteku, tapi untuk menyediakan pilihan terbaik. Sang penata gaya datang membawa rak penuh gaun-gaun desainer. Ia menyodorkan gaun-gaun berwarna merah menyala, emas berkilauan, dan gaun-gaun lain yang dirancang untuk menarik perhatian. Aku menolak semuanya dengan sopan. Saya tidak ingin bersaing dengan pengantin wanita, ujarku. Saya tidak datang untuk merebut panggungnya. Saya datang untuk menciptakan panggung saya sendiri. Akhirnya, pilihanku jatuh pada sebuah gaun yang sederhana namun mematikan. Sebuah gaun terusan selutut berwarna biru safir yang pekat. Warnanya mengingatkanku pada kedalaman samudra di malam hari. Bahannya sutra tebal yang jatuh membungkus tubuh dengan sempurna, menonjolkan siluet tanpa perlu terbuka. Potongannya klasik, dengan leher asimetris dan detail lipit sederhana di bagian pinggang yang menunjukkan kerumitan desainnya. Gaun itu tidak berteriak, ia berbisik. Tapi bisikannya adalah bisikan tentang kekuasaan, keanggunan, dan kepercayaan diri yang tak tergoyahkan. Di samping gaun itu, tergeletak sebuah kotak perhiasan. Di dalamnya ada seuntai kalung berlian model, tenis necklace, yang simpel namun kilaunya tak bisa dibohongi. Aku membelinya sebulan yang lalu dengan bonus proyekku. Itu adalah hadiah pertamaku yang benar-benar mewah untuk diriku sendiri. Setiap butir berliannya seakan menjadi simbol dari setiap tetes air mata dan keringat yang pernah kukeluarkan. Ini bukan sekadar perhiasan. Ini adalah medali. Aku merebahkan diri di tempat tidur, tapi tidak tidur. Pikiranku melayang, menyusun strategi terakhir. Aku harus tetap tenang. Emosi adalah musuh terbesar. Aku tidak boleh menunjukkan kemarahan, kesedihan, atau bahkan kebahagiaan yang berlebihan. Wajahku harus menjadi topeng ketenangan yang sempurna. Aku akan menyapa mereka, memberikan selamat, lalu pergi. Singkat, padat, dan efektif. Kehadiranku adalah pesannya. Aku tidak perlu menambahkan apa-apa lagi. Pagi harinya, aku terbangun sebelum alarm berbunyi. Aku tidak merasa lelah. Sebaliknya, aku merasa penuh energi. Aku melakukan rutinitas pagiku seperti biasa. Yoga selama 30 menit untuk menenangkan pikiran dan memusatkan energi. Sarapan sehat dengan oatmeal dan buah-buahan. Aku membaca berita bisnis pagi ini sambil menyeruput kopiku.
Aku sengaja membuat diriku sibuk dengan hal-hal normal, untuk menjaga agar adrenalin tidak mengambil alih terlalu dini. Siang hari, tim penata rias dan rambut yang diatur oleh Pak Wijaya datang. Mereka bekerja dengan profesional. Aku hanya duduk diam, memejamkan mata, dan membiarkan mereka mengubah wajahku menjadi kanvas. Riasannya dibuat natural namun tegas. Mataku diperjelas dengan eyeliner tipis dan eyeshadow berwarna netral, membuatnya tampak lebih tajam. Bibirku dipulas dengan warna nude yang elegan. Rambutku ditata dalam sanggul modern yang rapi dan sleek, memperlihatkan leher jenjangku. Saat akhirnya aku mengenakan gaun biru safir itu, rasanya seperti mengenakan lapisan kulit kedua. Gaun itu pas dengan sempurna. Kalung berlian terasa sejuk di kulit leherku. Aku memakai sepatu hak tinggi berwarna perak yang serasi. Terakhir, aku menyemprotkan sedikit parfum dengan aroma bunga lili dan kayu aras. Aroma khas yang selalu kupakai ke pertemuan-pertemuan penting. Aku berdiri di depan cermin besar di kamarku. Wanita yang balas menatapku adalah orang asing yang sangat kukenal. Ia tampak tenang, kuat, dan berbahaya. Tidak ada jejak Nania yang dulu menangis diusir dari rumahnya. Tidak ada lagi. Wanita ini adalah ratu di kerajaannya sendiri, dan hari ini, ia akan melakukan kunjungan kenegaraan singkat ke sebuah wilayah yang pernah menjajahnya. Bel apartemenku berbunyi tepat pukul 7 malam, sesuai jadwal. Aku tahu itu bukan kurir atau tamu biasa. Itu adalah sinyal bahwa pertempuran akan dimulai. Aku mengambil napas dalam-dalam sekali lagi, memantapkan hatiku. Aku mengambil tas tangan kecilku yang serasi, memeriksa isinya, ponsel, kartu nama, dan lipstik. Semuanya lengkap. Saat aku membuka pintu, seorang pria tegap berjas hitam dengan AirPH di telinganya membungkuk hormat. "Selamat malam, Bu Nania. Kami siap mengantar Anda," katanya dengan suara datar dan profesional. Di belakangnya, di koridor apartemenku yang biasanya sepi, berdiri 5 orang lain yang serupa. Aku melangkah keluar. Mereka langsung membentuk formasi di sekelilingku, 2 di depan, 2 di belakang, 1 di sampingku. Saat kami berjalan menuju lift, aku merasa seperti berada di dalam gelembung keamanan yang tak tertembus. Ini memang berlebihan, tapi ini perlu. Ini adalah bagian dari teater yang dirancang oleh Pak Wijaya. Dan aku, sang aktris utama, sudah siap untuk naik ke atas panggung. Grand Ballroom Hotel Mulia malam itu disulap menjadi sebuah negeri dongeng. Ribuan bunga mawar putih dan lili menghiasi setiap sudut ruangan, menyebarkan aroma wangi yang mewah. Lampu-lampu kristal raksasa menggantung di langit-langit yang tinggi, memancarkan cahaya keemasan yang membuat semua yang berkilau tampak lebih berkilau. Para tamu, yang merupakan creme de la creme masyarakat kelas atas kota, lalu lalang dengan gaun malam dan setelan jas terbaik mereka. Suara denting gelas sampanye beradu dengan alunan musik orkestra dan tawa yang terdengar renyah namun dibuat-buat. Di atas pelaminan yang megah, yang dihias seperti singgasana kerajaan, duduklah sang raja dan ratu malam itu, Bima dan Sinta. Bima tampak gagah dengan setelan beskap modern berwarna putih gading. Senyumnya lebar, namun matanya tidak bisa menyembunyikan keangkuhan yang selalu ada di sana. Di sampingnya, Sinta tampak seperti pengantin dari majalah. Gaunnya bertabur ribuan kristal Swarovski yang menyilaukan mata, riasannya sempurna, dan senyum kemenangannya tak pernah lepas dari bibirnya. Ia sesekali melirik ke arah Bima dengan tatapan memuja yang penuh kepemilikan. Ibu Ratih berdiri di dekat pelaminan, menyambut tamu-tamu penting dengan senyum yang lebih lebar dari biasanya. Ia mengenakan kebaya yang tak kalah gemerlap dari gaun Sinta. Setiap kali ada yang memuji menantu barunya, ia akan berkata dengan suara keras, "Tentu saja, Sinta ini bibit, bebet, bobotnya jelas. Pintar, kaya, dari keluarga terpandang. Sangat cocok bersanding dengan Bima saya. Akhirnya anak saya mendapatkan yang sepadan." Kata-kata itu sengaja ia keraskan, seolah ingin mengirim pesan ke masa lalu, ke telinga menantunya yang dulu ia anggap tidak punya apa-apa. Pesta itu adalah perwujudan sempurna dari impian mereka. Sebuah pameran kesuksesan, kekayaan, dan kebahagiaan. Semua berjalan sesuai rencana. Hingga pukul 7:30 malam, gangguan pertama datang dari luar. Beberapa tamu yang baru tiba masuk sambil berbisik-bisik.
Ada apa di depan? Kenapa banyak sekali pengawal berjas hitam? Tanya seorang wanita pada temannya. Sepertinya ada pejabat tinggi atau menteri yang datang. Sahut yang lain. Bisikan itu menyebar seperti api kecil. Para tamu mulai penasaran. Perhatian mereka yang tadinya terpusat pada kemegahan pelaminan, kini mulai terbagi ke arah pintu masuk utama. Musik orkestra masih bermain, tapi volume percakapan di dalam ruangan perlahan menurun. Ada antisipasi yang aneh di udara. Kemudian, suara mesin mobil yang dalam dan halus terdengar berhenti tepat di depan lobi utama. Suaranya yang berwibawa berhasil meredam kebisingan lainnya. Semua orang yang berada di dekat pintu masuk menoleh. Mereka melihat sesuatu yang tidak biasa. Belasan mobil sedan hitam mewah berhenti dalam formasi yang rapi. Dari setiap mobil, keluar pria-pria tegap berjas hitam, bergerak serempak dan tanpa suara. Mereka membentuk dua barisan lurus yang rapi, menciptakan sebuah koridor manusia dari tepi karpet merah hingga ke pintu ballroom. Total ada 20 orang. Kehadiran mereka yang senyap dan disiplin menciptakan aura intimidasi yang kuat. Para tamu terdiam. Ini jelas bukan pengawalan biasa. Bahkan pengawalan seorang gubernur pun tidak seperti ini. Siapa yang datang? Seorang pangeran dari negeri seberang? Seorang miliarder dunia? Lalu, mobil terakhir yang berada di paling depan. Sebuah Rolls-Royce Phantom berwarna hitam legam yang berkilau seperti obsidian, berhenti. Seorang pengawal melangkah maju dan membuka pintu belakang dengan gerakan hormat. Semua napas seakan tertahan. Para tamu yang memegang ponsel untuk merekam pengantin kini membalikan kameranya ke arah pintu. Keheningan yang tegang menyelimuti ballroom megah itu. Bahkan orkestra pun perlahan-lahan menghentikan musiknya, menyisakan keheningan yang peka. Selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya, tidak ada yang keluar dari mobil. Kegelapan di dalam mobil seolah menyembunyikan sebuah rahasia besar. Lalu, sebuah kaki jenjang berbalut sepatu hak tinggi perak yang berkilauan melangkah keluar, menapak dengan mantap di atas karpet merah. Kemudian, sesosok wanita muncul dari dalam mobil. Ia mengenakan gaun berwarna biru safir yang pekat. Dalam cahaya keemasan ballroom, warna gaun itu terlihat begitu dalam dan elegan, menyerap semua cahaya namun tetap memancarkan pesonanya sendiri. Rambutnya disanggul rapi, memperlihatkan lehernya yang dihiasi seuntai kalung berlian yang menangkap setiap kilau cahaya dan memantulkannya menjadi ribuan percikan api kecil. Wajahnya tenang, ekspresinya datar, namun matanya memancarkan ketajaman yang bisa menembus apapun. Ia tidak tampak terintimidasi oleh puluhan pasang mata yang menatapnya. Sebaliknya, ia terlihat begitu nyaman, seolah seluruh dunia adalah panggungnya. Wanita itu adalah aku. Nania. Bisikan-bisikan syok mulai terdengar. Itu Nania, kan? Mantan istrinya Bima. Tidak mungkin. Apa yang terjadi padanya? Lihat penampilannya dan pengawal itu. Di atas pelaminan, senyum Ibu Ratih membeku di wajahnya. Matanya yang tadi berbinar penuh kebanggaan kini terbelalak lebar, penuh ketidakpercayaan. Tangannya tanpa sadar mencengkeram kain kebayanya. Warna di wajahnya perlahan memudar, digantikan oleh pucat pasi. Sinta, sang ratu malam itu, merasakan panggungnya direbut dalam sekejap. Senyum kemenangannya lenyap, digantikan oleh ekspresi bingung yang dengan cepat berubah menjadi amarah dan kecemburuan yang tak bisa disembunyikan. Ia menatapku dengan mata menyipit. Wanita di depannya ini bukanlah wanita lemah yang pernah ia hina. Ini adalah saingan yang bahkan tidak pernah ia bayangkan. Ia meremas lengan Bima dengan keras. Kukunya menancap di balik kain beskap mahal itu. Dan Bima reaksinya adalah yang paling dramatis. Ia membeku di singgasananya. Matanya terpaku padaku. Rahangnya terkatup rapat. Dan tangannya yang memegang gelas sampahnya sedikit gemetar. Baginya, aku seperti hantu. Hantu dari masa lalu yang seharusnya sudah terkubur dalam-dalam. Tapi hantu ini tidak menyeramkan. Hantu ini justru tampil begitu nyata, begitu hidup, dan begitu memesona. Di matanya, aku bisa melihat badai emosi, syok, penyesalan, kebingungan, dan mungkin sejumput kekaguman yang tak ingin ia akui. Dalam sekejap, ia melihat semua yang telah ia buang. Bukan hanya seorang istri,
Tapi sebuah potensi yang kini telah mekar menjadi sesuatu yang jauh di luar jangkauannya. Aku mengambil napas pelan, lalu mulai melangkah maju. Aku berjalan melewati koridor manusia yang dibentuk oleh para pengawalku. Setiap langkahku terasa mantap di atas lantai marmer yang dingin. Aku tidak melihat ke kiri atau ke kanan. Mataku lurus menatap ke depan, ke arah pelaminan, ke arah 3 orang yang menjadi pusat dari pertunjukan ini. Seluruh ballroom hening. Semua mata tertuju padaku. Pengantin di atas pelaminan yang megah itu seolah menjadi pajangan latar belakang. Sang ratu yang sesungguhnya telah tiba untuk mengambil kembali apa yang pernah menjadi miliknya. Bukan suaminya, bukan hartanya, tapi harga dirinya. Dan malam ini, aku akan mengambilnya kembali dengan bunga yang paling tinggi. Setiap langkahku di atas lantai marmer yang dingin terasa seperti sebuah ketukan palu hakim. Denting hak sepatuku menjadi satu-satunya suara di dalam ballroom yang tadinya riuh. Gaungnya seolah mengumumkan sebuah putusan yang tak terhindarkan. Para tamu, yang berdiri membeku di tempat mereka, membuka jalan untukku seakan aku adalah seorang ratu yang sedang berjalan menuju singgasananya. Aku tidak perlu meminta. Mereka memberikannya secara sukarela. Tatapan mereka bercampur aduk antara rasa kaget, ingin tahu, dan sedikit kekaguman. Aku bisa merasakannya, tapi aku tidak menanggapinya. Mataku terkunci lurus ke depan. Tujuanku hanya satu, pelaminan itu. Panggung sandiwara yang mereka bangun dengan susah payah. Semakin dekat aku melangkah, semakin jelas aku bisa melihat detail ekspresi mereka. Kepanikan yang coba ditutupi dengan topeng amarah. Keangkuhan yang retak seperti porselen yang baru saja dihantam batu. Ibu Ratih adalah orang pertama yang bereaksi. Naluri keibuannya yang posesif dan harga dirinya yang setinggi langit mengambil alih. Saat aku hanya berjarak beberapa meter dari tangga pelaminan, ia melangkah maju, tubuhnya yang gempal mencoba menghalangi jalanku. Wajahnya yang tadi pucat kini memerah karena amarah. "Mau apa kamu kesini? Hah?" desisnya. Suaranya bergetar namun cukup keras untuk didengar orang-orang di sekitarnya. "Tidak tahu malu. Ini pesta pernikahan anakku. Kamu datang untuk membuat keributan." Ia mengharapkan sebuah pertengkaran. Ia ingin aku balas berteriak, memakinya, memberinya alasan untuk memanggil keamanan dan mengusirku secara tidak terhormat. Itu akan mengembalikan kendali ke tangannya. Tapi aku tidak akan memberinya kepuasan itu. Aku berhenti tepat di depannya. Aku menatap lurus ke matanya yang menyala-nyala. Aku tidak mengatakan sepatah kata pun. Aku hanya menatapnya dengan tatapan yang tenang, dingin, dan kosong. Tatapan yang biasa kuberikan pada data statistik yang tidak relevan. Aku tidak melihatnya sebagai mantan mertua yang pernah menyiksaku. Aku melihatnya hanya sebagai seorang wanita parubaya yang sedang kehilangan kendali di depan umum. Tatapanku tidak mengandung kebencian. Justru lebih buruk. Tatapanku tidak mengandung apa-apa. Seolah ia tidak cukup penting untuk memancing emosi apapun dariku. Kehampaan di mataku itu membuatnya lebih marah daripada cacian manapun. Ia seperti berteriak ke sebuah sumur tanpa dasar. Tidak ada gema, tidak ada balasan. Mulutnya terbuka hendak mengatakan sesuatu lagi. Tapi kata-kata itu seolah tersangkut di tenggorokannya. Ia tampak konyol. Seorang wanita tua yang sedang mengamuk tanpa alasan pada tamu yang hanya diam. Setelah jeda yang terasa sangat panjang, aku memberinya sebuah anggukan kecil yang nyaris tak terlihat. Sebuah gestur pengakuan yang sopan, seperti yang biasa dilakukan orang pada pelayan hotel. Lalu, aku melangkah ke samping, melewatinya begitu saja seolah ia adalah sebuah pilar yang tidak penting. Aku bisa mendengar ia terkesiap di belakangku. Suaranya seperti balon yang kempes. Ronde pertama, aku menang tanpa perlu mengeluarkan sepatah kata pun. Kini aku berdiri tepat di depan panggung kecil itu. Bima dan Sinta menatapku dari kursi mereka yang ditinggikan. Sinta, yang tidak bisa membiarkan panggungnya direbut, segera mengambil alih. Ia memaksakan seulas senyum di bibirnya. Senyum yang tajam dan dingin seperti pecahan kaca. "Wah, Nania, terima kasih sudah menyempatkan datang," katanya dengan suara manis yang dibuat-buat, namun nadanya penuh dengan sarkasme. "Kami tidak menyangka kamu akan punya waktu di tengah kesibukanmu. Menjadi apapun dirimu sekarang." Ia mencoba merendahkanku,
menyindir bahwa kesuksesanku tidak jelas. Ia ingin memancingku untuk menyombongkan diri, yang nantinya bisa ia gunakan untuk menyerangku kembali. Sekali lagi, aku tidak masuk ke dalam perangkapnya. Aku menatapnya. Benar-benar menatapnya. Dari ujung mahkotanya yang berkilauan hingga gaunnya yang mewah. Aku menatapnya bukan dengan tatapan iri seorang wanita yang kalah, tapi dengan tatapan seorang analis yang sedang menilai sebuah aset. Aku memindai penampilannya, senyum palsunya, dan kepanikan di matanya. Lalu, tatapanku beralih ke Bima yang duduk membeku di sampingnya. Aku melihat mereka berdua, sang pasangan yang katanya sempurna. Dan di sanalah aku menyadarinya. Aku tidak merasakan apa-apa. Tidak ada lagi rasa cemburu. Tidak ada lagi rasa sakit. Yang ada hanya kehampaan. Mereka tidak lebih dari dua orang asing bagiku sekarang. Orang-orang dari masa lalu yang tidak lagi memiliki kekuatan untuk menyakitiku. Kesadaran itu memberiku kebebasan yang mutlak. Akhirnya, aku membuka mulutku. Suaraku terdengar jelas dan tenang di tengah keheningan ballroom. Selamat atas pernikahan kalian. Hanya itu. 5 kata. Diucapkan dengan nada yang sopan, formal, dan tidak personal. Nada yang sama seperti saat aku mengucapkan selamat pada seorang rekan bisnis yang baru saja menandatangani kontrak. Tidak ada emosi, tidak ada kepahitan, tidak ada makna tersembunyi. Justru karena ketiadaan emosi itulah kata-kata itu menjadi sangat mematikan. Ucapan itu menggarisbawahi sebuah jurang yang sangat lebar di antara kami. Aku tidak lagi berada di level mereka untuk bisa merasakan sakit hati atau cemburu. Mereka telah diturunkan statusnya menjadi sekadar kenalan biasa. Aku melihat Sinta tersentak. Senyumnya lenyap seketika. Ia mengharapkan drama, tapi yang ia dapatkan adalah formalitas yang dingin. Itu lebih menghina daripada makian manapun. Lalu, aku menatap Bima. Untuk pertama kalinya, aku menatap matanya secara langsung. Ia tersentak, seperti baru saja disetrum. Ia tidak melihat kebencian di mataku. Ia tidak melihat permohonan. Ia tidak melihat cinta yang tersisa. Ia tidak melihat apapun yang bisa membuatnya merasa besar atau penting. Ia melihat tatapan seorang direktur pada staf juniornya. Tatapan yang sopan, namun berjarak. Dan aku tahu, di saat itulah ia benar-benar mengerti apa yang telah hilang darinya. Bukan hanya istri yang bisa ia injak-injak, tapi seorang wanita yang kini berada beberapa lapis stratosfer di atasnya. Aku mengeluarkan sebuah amplop tipis berwarna biru safir yang serasi dengan gaunku dari tas tanganku. Aku tidak menyerahkannya pada mereka. Aku meletakkannya dengan anggun di atas sebuah meja kecil di depan mereka, di antara tumpukan kado-kado besar lainnya. Sebuah gestur simbolis. Aku tidak datang untuk memohon perhatian mereka. Aku datang untuk menyampaikan pesanku. Setelah itu, aku berbalik. Aku tidak menunggu jawaban mereka. Aku tidak peduli dengan reaksi mereka selanjutnya. Urusanku di sini sudah selesai. Saat aku menuruni tangga pelaminan, aku tidak langsung berjalan keluar. Sesuai rencana Pak Wijaya, aku melakukan satu langkah terakhir. Aku melihat Pak Harto, seorang konglomerat tua yang sangat disegani dan merupakan salah satu klien terpenting perusahaanku, sedang berdiri tak jauh dari sana. Aku berjalan menghampirinya. Wajahnya yang biasanya muram langsung cerah saat melihatku. "Loh, Bu Nania. Saya tidak tahu Anda kenal dengan keluarga mempelai." Sapanya dengan suara ramah dan penuh hormat, cukup keras untuk didengar orang-orang di sekitarnya. Aku tersenyum hangat, senyum tulus pertamaku malam itu. Hanya kenalan lama. "Pak Harto, bagaimana kabar proyek kita yang di Kalimantan?" Saya dengar perkembangannya sangat positif. Kami terlibat dalam percakapan singkat tentang bisnis, tentang angka-angka triliunan rupiah, tentang rencana ekspansi. Orang-orang di sekitar kami mendengarkan dengan napas tertahan. Mereka melihatku berbincang akrab dan setara dengan seorang legenda bisnis. Sementara sang empunya hajat masih terpaku di pelaminan seperti patung lilin. Ini adalah penegasan terakhir. Aku bukan hanya kaya. Aku berkuasa. Aku bukan lagi bagian dari dunia mereka. Aku telah melampaui dunia mereka. Setelah beberapa menit, aku berpamitan dengan sopan pada Pak Harto. "Saya harus segera pergi, Pak."
Masih ada laporan yang harus saya periksa besok pagi. Sebuah kalimat yang menunjukkan bahwa aku adalah wanita sibuk yang waktunya berharga. Aku berbalik dan berjalan menuju pintu keluar. Kali ini, aku tidak merasakan tatapan penasaran lagi dari para tamu. Aku merasakan tatapan segan. Aku telah datang. Aku telah menyampaikan pesanku. Dan aku telah menang. Saat pintu ballroom tertutup di belakangku, aku tahu bahwa badai yang sesungguhnya di dalam sana baru saja akan dimulai. Kepergianku dari ballroom itu seperti mencabut sumbat dari bendungan yang nyaris jebol. Selama beberapa detik, keheningan masih bertahan, seolah semua orang masih mencoba memproses apa yang baru saja mereka saksikan. Lalu, bendungan itu pun pecah. Suara bisik-bisik yang tadinya tertahan kini meledak menjadi gumaman riuh rendah di seluruh penjuru ruangan. Pesta pernikahan yang megah itu dalam sekejap berubah menjadi pasar gosip raksasa. Tidak ada lagi yang peduli pada makanan mewah di meja prasmanan. Tidak ada lagi yang memperhatikan dekorasi bunga yang harganya ratusan juta. Topik pembicaraan hanya ada satu. Nania, sang mantan istri yang kembali sebagai ratu. Ya Tuhan, kau lihat itu tadi? Aku sampai merinding, bisik seorang sosialita pada temannya. Matanya masih terpaku pada pintu tempat aku menghilang. Auranya seperti seorang ratu sungguhan. Dingin, tapi berwibawa. Aku dengar dari suamiku. Dia sekarang direktur di Wijaya Consultants. Salah satu orang kepercayaan Pak Wijaya langsung. Sahut temannya. Gajinya mungkin lebih besar dari keuntungan perusahaan keluarga Bima setahun. Di sudut lain, sekelompok pengusaha sedang menganalisis dari sudut pandang yang berbeda. Bima benar-benar melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya, kata salah seorang dari mereka sambil menggelengkan kepala. Melepas wanita sekaliber itu demi pengantin yang sekarang. Sinta memang dari keluarga kaya, tapi kekayaan mereka warisan. Nania, dia membangunnya sendiri. Itu level yang berbeda. Justru itu, timpal yang lain. Aku dengar-dengar, bisnis properti keluarga Bima sedang goyang sejak pandemi. Pernikahan ini sepertinya lebih seperti merger bisnis, untuk menopang citra dan keuangan mereka. Tapi setelah kejadian malam ini, citra mereka justru hancur lebur. Siapa yang mau berbisnis dengan pria yang begitu bodoh dalam menilai aset paling berharganya? Setiap bisikan, setiap tatapan, setiap senyum sinis dari para tamu terasa seperti tamparan bagi keluarga mempelai. Panggung yang mereka siapkan untuk memamerkan kemenangan kini menjadi panggung yang mempertontonkan kekalahan telak mereka. Di atas pelaminan, ketiganya masih berusaha mempertahankan senyum. Tapi senyum itu tampak kaku dan menyakitkan seperti topeng porselen yang retak. Sinta terus-menerus meremas lengan Bima, menyalurkan amarah dan rasa malunya. Bima sendiri tampak linglung, tatapannya kosong. Sementara Ibu Ratih, ia sibuk melemparkan tatapan membunuh ke arah para tamu yang berbisik-bisik, yang justru membuat mereka semakin gencar bergosip di belakangnya. Setelah sesi foto yang terasa seperti siksaan, mereka akhirnya bisa melarikan diri ke sebuah ruang pribadi di belakang panggung. Begitu pintu tertutup, topeng itu pun pecah berkeping-keping. Ini semua gara-gara kamu, bentak Sinta pada Bima. Suaranya melengking tinggi. Ia melepaskan tiara dari kepalanya dan membantingnya ke meja rias. Wanita itu. Kamu bilang dia tidak punya apa-apa. Kamu bilang dia hanya perempuan bodoh yang menangis di pojokan. Pembohong. Kamu pembohong. Aku tidak tahu dia bisa jadi seperti itu. Jawab Bima gagap, suaranya lemah. Ia menyandarkan tubuhnya ke dinding, seolah kakinya tidak sanggup lagi menopang badannya. Tidak tahu? Atau kamu sengaja tidak mau tahu? Sela Ibu Ratih dengan suara tak kalah keras. Amarahnya kini tumpah pada anaknya sendiri. Lihat apa yang terjadi. Hari paling bahagia dalam hidupmu hancur karena perempuan sialan itu. Semua orang di luar sana menertawakan kita. Menertawakan keluarga kita. Harga diri kita diinjak-injak. Bima. Lalu aku harus bagaimana, Bu? Balas Bima. Akhirnya emosinya meledak juga. Aku harus mengusirnya? Membuat keributan di depan semua orang? Itu akan membuat kita terlihat lebih buruk lagi. Seharusnya dari awal kamu tidak pernah mengundangnya. Jerit Sinta. Untuk apa mengundangnya? Untuk pamer? Lihat sekarang siapa yang pamer.
Dia datang dengan mobil miliaran rupiah dan pasukan pengawal. Sementara kita bahkan harus berutang pada bank untuk membiayai pesta sialan ini. Pengakuan itu membuat Bima dan Ibu Ratih terdiam. Itu adalah kebenaran pahit yang mereka coba sembunyikan. Pernikahan mewah ini memang dibiayai sebagian besar dari pinjaman bank. Sebuah pertaruhan besar untuk menaikkan kembali citra keluarga mereka yang sedang meredup. Dan kini, pertaruhan itu gagal total. Pertengkaran mereka semakin menjadi-jadi. Saling menyalahkan, saling mengungkit masa lalu. Sinta menyalahkan Bima yang tidak jujur. Bima menyalahkan ibunya yang sejak awal selalu membanding-bandingkan Nania dengan Sinta. Dan Ibu Ratih menyalahkan takdir. Tidak ada lagi cinta atau kebahagiaan di ruangan itu. Yang ada hanya penyesalan, amarah, dan ketakutan akan masa depan. Pernikahan yang baru berumur beberapa jam itu sudah terasa seperti neraka. Sementara itu, di dunia luar, badai terus berlanjut. Keesokan paginya, kisah kedatangan Nania di pesta pernikahan mantan suaminya menjadi berita utama di kalangan elit kota. Foto-foto dan video buram yang diambil oleh para tamu menyebar cepat melalui grup-grup WhatsApp. Semua orang membicarakannya. Nania menjadi legenda dalam semalam. Sang mantan yang kembali sebagai ratu. Di kantornya, Bima merasakan dampaknya secara langsung. Beberapa investor yang tadinya sudah hampir sepakat untuk mendanai proyek barunya tiba-tiba meminta waktu untuk mempertimbangkan kembali. Rekan-rekan bisnisnya menyapanya dengan senyum aneh yang penuh makna. Ia menjadi bahan tertawaan. Seorang pria yang membuang berlian demi sebuah kaca yang berkilauan. Malam harinya, setelah melewati hari yang terasa seperti mimpi buruk, Bima pulang ke rumah barunya yang megah. Rumah itu terasa dingin dan kosong. Sinta mengurung diri di kamar, menolak untuk berbicara dengannya. Ibu Ratih meneleponnya setiap jam, terus-menerus meratapi kehancuran citra keluarga mereka. Bima berdiri sendirian di balkon kamarnya yang luas, menatap kota yang sama yang kulihat dari apartemenku. Tapi pemandangan yang kami lihat sangat berbeda. Aku melihat harapan dan masa depan. Sedangkan dia, yang ia lihat hanyalah puing-puing keangkuhannya. Bayangan wajahku saat menatapnya di pelaminan terus berkelebat di benaknya. Tatapan tenang itu. Tatapan yang tidak mengandung emosi apapun. Tatapan itulah yang paling menyakitinya. Ia sadar, aku tidak datang untuk balas dendam. Aku datang karena aku sudah tidak peduli lagi padanya. Dan ketidakpedulian itu adalah hukuman yang paling kejam. Ia telah kehilangan segalanya bukan saat aku pergi dari rumahnya 3 tahun yang lalu. Ia kehilangan segalanya pada malam pernikahannya sendiri. Saat ia menyadari bahwa wanita yang pernah ia buang kini terbang begitu tinggi hingga bayangannya pun tak mampu ia jangkau lagi. Pesta telah usai, dan yang tersisa hanyalah badai penyesalan yang tak akan pernah reda. Beberapa minggu setelah malam pernikahan itu, hidupku kembali ke ritme yang tenang dan produktif. Guncangan emosional dari pertemuanku dengan masa lalu mereda lebih cepat dari yang kuduga. Ternyata, menghadapi hantu-hantu itu secara langsung memang cara terbaik untuk mengusir mereka selamanya. Aku tidak lagi terbangun di tengah malam dengan bayangan pengkhianatan. Aku tidak lagi merasakan sengatan amarah saat mengingat kata-kata hinaan mereka. Yang tersisa hanyalah kekosongan. Sebuah halaman buku yang telah ditutup dan diarsipkan dengan rapi di rak paling berdebu dalam perpustakaan mentalku. Aku sibuk. Sangat sibuk. Proyek baru berdatangan, menuntut semua fokus dan energiku. Aku memimpin timku dalam sebuah tender besar melawan perusahaan konsultan asing dan kami berhasil memenangkannya. Kemenangan itu dirayakan dengan makan malam sederhana namun hangat oleh Pak Wijaya, yang menatapku dengan tatapan bangga yang terasa lebih berharga daripada bonus finansial manapun. Inilah duniaku sekarang. Dunia yang kubangun dengan keringat dan otakku sendiri. Di tengah kesibukan itulah gangguan pertama dari masa lalu datang. Sebuah pesan WhatsApp dari nomor yang tidak kukenal. Namun foto profilnya membuat jantungku sedikit berdebar. Foto Bima. Hai Nania, apa kabar? Sebuah pesan yang begitu singkat, begitu biasa, namun terasa sangat tidak pada tempatnya. Aku menatap pesan itu selama beberapa detik. Aku bisa merasakan usahanya untuk terdengar santai, seolah kami adalah teman lama yang kebetulan bertemu. Aku tidak merasakan apa-apa. Tidak ada amarah, tidak ada rasa ingin tahu. Aku hanya merasakan gangguan.
Seperti ada lalat berdengung di dekat telingaku. Tanpa pikir panjang, aku mengarsipkan obrolan itu tanpa membalasnya. Tapi Bima ternyata lebih gigih dari yang kuduga. 2 hari kemudian, pesan lain masuk. Kali ini lebih panjang. Nania, aku tahu kamu mungkin marah padaku. Aku hanya ingin bilang, aku minta maaf. Setiap hari aku memikirkan kesalahanku. Aku merindukanmu. Aku tertawa kecil saat membacanya. Tawa sinis yang tanpa suara. Dia merindukanku? Atau dia merindukan citra kesuksesan yang ia lihat malam itu? Penyesalannya terasa begitu murah dan penuh agenda. Lagi-lagi, aku mengabaikannya. Namun, ia tidak berhenti. Pesan-pesan berikutnya mulai datang silih berganti. Beberapa berisi kenangan-kenangan lama yang ia coba romantisasi. Ingat saat kita pertama kali makan sate di pinggir jalan? Malam itu hujan, dan kamu tertawa begitu lepas. Ia lupa bahwa setelahnya, ia mengeluh selama seminggu karena mobilnya kecipratan lumpur. Ia mengirim foto-foto lama kami, mencoba memancing reaksiku. Saat pesan-pesannya tidak berbalas, ia mulai menelepon. Aku menolak setiap panggilannya. Aku mulai merasa terganggu. Ia seperti hantu yang menolak untuk pergi. Aku akhirnya memblokir nomornya. Aku pikir itu akan menjadi akhir dari segalanya. Ternyata aku salah. Suatu sore, seminggu kemudian, aku baru saja menyelesaikan rapat terakhirku hari itu. Aku merasa lelah namun puas. Aku berjalan keluar dari ruang rapat bersama Pak Wijaya. Kami sedang mendiskusikan rencana liburan akhir tahun perusahaan dengan santai. Tawa kecil kami terdengar di koridor yang mulai sepi. Saat kami tiba di lobi utama gedung kantor yang megah, langkahku terhenti. Di sana, berdiri di dekat pintu kaca, sesosok pria yang tampak familiar. Ia terlihat kacau. Setelan jasnya yang dulu selalu licin kini tampak sedikit kusut. Rambutnya tidak serapi biasanya, dan ada lingkaran hitam di bawah matanya. Bima. Ia melihatku, dan matanya langsung berbinar dengan campuran antara kelegaan dan keputusasaan. Ia melangkah maju, hendak menghampiriku. Pak Wijaya, yang langsung merasakan ketegangan di udara, secara refleks berdiri sedikit lebih di depanku, menciptakan sebuah perisai tak terlihat. Nania, panggil Bima, suaranya serak. Aku harus bicara denganmu. Para resepsionis dan beberapa karyawan yang tersisa di lobi menatap kami dengan penuh rasa ingin tahu. Aku tidak ingin membuat keributan di sini. Ini bukan tempat yang tepat. Bima, kataku dingin. Kalau begitu di mana? Kamu memblokir nomorku. Kamu tidak membalas pesanku. Aku tidak punya pilihan lain, desaknya. Pak Wijaya menatapku, seolah bertanya apa yang harus dilakukan. Aku memberinya anggukan kecil, sinyal bahwa aku akan menanganinya. Beri kami waktu 5 menit, kataku pada Pak Wijaya. Lalu aku menatap Bima. Di luar. Kami berjalan keluar dari lobi, berdiri di taman kecil di depan gedung. Udara sore itu sejuk, tapi suasana di antara kami terasa panas dan menyesakan. Bima menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada penyesalan, tapi juga ada keserakahan. Aku benar-benar minta maaf, Nan. Mulainya lagi. Aku bodoh. Aku buta. Aku melepaskan hal terbaik yang pernah kumiliki. Aku seharusnya tidak pernah mendengarkan ibu. Aku. Cukup, Bima. Potongku. Suaraku tenang, tapi tajam seperti baja. Aku tidak butuh permintaan maafmu. Tapi aku tulus. Aku melihatmu malam itu. Kamu luar biasa. Aku sadar. Aku telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupku. Sinta, dia bukan sepertimu. Pernikahan kami hancur. Lalu, apa hubungannya denganku? Tanyaku langsung. Masalah dalam pernikahanmu adalah urusanmu, bukan urusanku. Ia tampak frustrasi karena aku tidak menunjukkan simpati sedikitpun. Nania, kumohon beri aku satu kesempatan lagi. Kita bisa memulai semuanya dari awal. Aku sudah berubah. Aku janji akan membahagiakanmu. Bayangkan, dengan kesuksesanmu dan pengalamanku, kita bisa menjadi pasangan yang tak terkalahkan. Dan di sanalah ia menunjukkannya. Kartu as di tangannya.
kesuksesanmu dan pengalamanku. Kalimat itu membuka semua tabir kepura-puraannya. Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya sejak malam pernikahan itu, aku merasakan emosi. Bukan amarah, bukan sakit hati, tapi rasa jijik yang mendalam. Jadi itu tujuanmu, kataku pelan. Ini bukan tentang aku. Ini bukan tentang penyesalan. Ini tentang bisnisku, tentang statusku, tentang uangku. Kamu tidak datang ke sini karena kamu merindukanku, Bima. Kamu datang ke sini karena perusahaanmu diambang kehancuran dan kamu melihatku sebagai skoci penyelamat. Wajahnya memucat. Aku telah menembak tepat di jantung motifnya. Kamu tidak pernah berubah, lanjutku. Suaraku masih tetap tenang namun setiap katanya menghunjam. Dulu, kamu melihatku sebagai pembantu gratis yang bisa kamu hina sesuka hati. Sekarang, kamu melihatku sebagai mesin ATM dan tiket untuk kembali ke puncak. Kamu tidak pernah sekalipun melihatku sebagai Nania. Sebagai manusia yang punya perasaan dan impian. Bagimu, aku selalu hanya sebuah objek yang bisa dimanfaatkan. Ia mencoba menyela. Bukan begitu, Nan, kamu salah paham. Tidak ada yang salah paham, tegasku. Dengar, Bima, dan dengarkan baik-baik, karena aku hanya akan mengatakannya sekali ini. Bab tentang kita sudah selesai. Sudah kututup, kukunci, dan kuncinya sudah kubuang ke dasar samudra. Penyesalanmu datang 3 tahun terlambat. Dan sejujurnya, itu tidak ada nilainya sama sekali bagiku sekarang. Aku berbalik, hendak meninggalkannya. Tapi ia meraih lenganku dengan putus asa. Nania, kumohon jangan pergi. Sebelum aku sempat bereaksi, Pak Wijaya sudah berada di antara kami. Ia tidak menyentuh Bima. Ia hanya berdiri di sana. Kehadirannya yang tenang namun penuh wibawa sudah cukup untuk membuat Bima melepaskan cengkeramannya. Pak Bima, kata Pak Wijaya dengan suara yang dalam dan dingin. Saya rasa urusan Anda dengan Bu Nania sudah selesai. 3 tahun yang lalu. Tatapan Pak Wijaya tidak mengancam, tapi ada peringatan keras di dalamnya. Peringatan bahwa aku tidak lagi sendirian dan tidak terlindungi. Bima menatap Pak Wijaya, lalu menatapku. Ia melihat kami berdiri berdampingan. Ia melihat tatapan protektif di mata Pak Wijaya. Dan saat itulah, ia akhirnya mengerti. Ia tidak hanya kehilangan aku. Ia telah digantikan. Bukan sebagai suami, tapi sebagai sosok pria terpenting dalam hidupku. Ia mundur selangkah. Kekalahan terpancar jelas di seluruh wajahnya. Ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia hanya berbalik dan berjalan pergi dengan langkah gontai. Sosoknya yang dulu tampak begitu angkuh kini terlihat begitu kecil dan menyedihkan di bawah bayang-bayang gedung perkantoran yang menjulang tinggi. Aku menatapnya pergi sampai ia menghilang di tikungan. Aku tidak merasakan kemenangan. Aku tidak merasakan apa-apa. Aku hanya merasakan kelegaan. Seolah baru saja berhasil mencabut sebatang duri terakhir yang tertancap di hatiku. Kamu tidak apa-apa? Tanya Pak Wijaya lembut di sisiku. Aku menoleh padanya dan tersenyum. Senyum yang tulus dan lega. Saya baik-baik saja, Pak. Lebih dari sekadar baik-baik saja. Ia membalas senyumku. Ayo, saya antar kamu pulang. Hari ini cukup panjang untukmu. Saat kami berjalan menuju mobilnya, aku tidak menoleh ke belakang lagi. Masa lalu telah benar-benar menjadi masa lalu. Di depanku, ada masa depan yang cerah, dan ada seorang pria baik di sisiku yang menghargaiku apa adanya. Penyesalan Bima mungkin terlambat, tapi kedatangannya justru menjadi hadiah terakhir untukku. Ia memberiku kesempatan untuk mengucapkan secara langsung semua hal yang dulu hanya bisa kupendam dalam hati. Dan dengan itu, aku benar-benar bebas. 1 tahun berlalu sejak konfrontasi terakhirku dengan Bima. 1 tahun yang terasa seperti sebuah fajar yang panjang dan indah setelah malam yang kelam. Hidupku mengalir dengan ritme yang baru, ritme yang penuh dengan kedamaian, pencapaian, dan kebahagiaan yang tulus. Di Wijaya Consultants, aku tidak lagi hanya menjabat sebagai direktur strategi. Pak Wijaya memberiku kepercayaan penuh untuk memimpin sebuah anak perusahaan baru yang fokus pada investasi startup teknologi. Ini adalah impianku. Aku bekerja dengan para jenius muda yang penuh ide-ide brilian.
Aku tidak hanya memberi mereka dana, tapi juga bimbingan dan mentorship. Sesuatu yang sangat kuhargai karena aku pernah merasakannya sendiri. Setiap hari adalah tantangan baru, tapi tantangan yang membuatku bersemangat saat bangun di pagi hari. Aku menemukan gairah sejatiku, membangun sesuatu dari nol. Suatu sore, seorang staf intern muda yang cerdas namun pemalu datang ke ruanganku dengan ragu. Ia baru saja membuat kesalahan kecil dalam sebuah laporan. Ia tampak sangat ketakutan. Mungkin mengira aku akan memarahinya habis-habisan. Aku menatapnya, dan aku melihat bayangan diriku yang dulu. Diriku yang selalu takut membuat kesalahan di hadapan Ibu Ratih. Aku tersenyum dan memintanya duduk. Semua orang membuat kesalahan, kataku lembut. Yang membedakan seorang profesional adalah bagaimana ia belajar dari kesalahan itu dan memastikan tidak terulang lagi. Sekarang, coba tunjukkan padaku di mana letak kesalahannya, dan kita cari solusinya bersama. Melihat kelegaan dan rasa terima kasih di wajah gadis muda itu memberiku kebahagiaan yang lebih besar daripada memenangkan tender triliunan rupiah. Aku berjanji pada diriku sendiri untuk menjadi pemimpin yang berbeda. Pemimpin yang mengangkat, bukan menjatuhkan. Kehidupan pribadiku juga mekar. Hubunganku dengan Pak Wijaya, yang kini kupanggil dengan nama depannya, Danu, berkembang secara alami dan indah. Ini bukanlah kisah cinta yang penuh gairah dan drama seperti di film-film. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih baik. Sebuah kemitraan yang dibangun di atas fondasi saling menghormati, kekaguman, dan pengertian yang mendalam. Danu tidak pernah mencoba mengubahku. Ia mencintai kekuatanku, kemandirianku, dan bahkan bekas-bekas luka di hatiku yang membuatku menjadi diriku yang sekarang. Kami bisa menghabiskan waktu berjam-jam mendiskusikan tren pasar global, dan di saat berikutnya kami bisa tertawa terbahak-bahak karena lelucon konyol sambil makan martabak di mobil. Ia adalah mentorku, sahabat terbaikku, dan kekasihku. Ia memberiku ruang untuk tumbuh, namun selalu ada di sana untuk menangkapku jika aku nyaris jatuh. Suatu malam, kami sedang makan malam di sebuah restoran yang tenang untuk merayakan ulang tahunku. Apa harapanmu untuk tahun depan, Nia? Tanyanya sambil menatapku lekat. Aku berpikir sejenak. Dulu, harapanku adalah untuk diakui, untuk dicintai, untuk dianggap ada. Aku hanya ingin terus seperti ini, jawabku jujur. Terus belajar, terus membangun, dan terus merasa bahagia dengan diriku sendiri. Dan tentu saja, terus memilikimu di sisiku. Ia meraih tanganku di atas meja. Jemarinya yang hangat menggenggam tanganku dengan erat. Kamu akan selalu memilikiku, katanya pelan. Sebuah janji sederhana yang terasa lebih kokoh dari janji pernikahan manapun. Tentang mereka, orang-orang dari masa laluku, aku tidak pernah lagi mencari tahu kabar mereka. Tapi terkadang, kabar itu datang sendiri. Suatu pagi, saat aku sedang membaca berita bisnis di Table, sebuah judul kecil di kolom samping menarik perhatianku. PT Graha Perkasa, perusahaan properti milik keluarga Bima, dinyatakan pilot. Berita itu menjelaskan bagaimana perusahaan itu runtuh karena salah urus, utang yang menumpuk, dan serangkaian proyek gagal. Aku membaca berita itu tanpa emosi. Tidak ada rasa puas atau senang. Yang ada hanya perasaan netral. Itu adalah konsekuensi logis dari kesombongan dan ketidakmampuan mereka. Mereka tidak jatuh karena aku. Mereka jatuh karena diri mereka sendiri. Beberapa bulan kemudian, salah satu temanku yang kebetulan seorang pengacara perceraian bercerita tanpa sengaja. Kamu tahu Sinta? Istri baru mantan suamimu itu? Dia klienku sekarang. Dia menggugat cerai Bima. Katanya sudah tidak tahan hidup susah dan terus-menerus bertengkar. Ternyata, saat uang dan status hilang, cinta mereka yang katanya sejati itu pun ikut menguap. Ikatan mereka dibangun di atas pondasi yang rapuh, dan saat badai datang, semuanya runtuh. Aku hanya mengangguk mendengarkan cerita itu. Lalu kami beralih ke topik lain. Kisah mereka tidak lagi menarik bagiku. Adegan penutup dari drama masa laluku datang dalam bentuk yang paling tidak terduga. Suatu akhir pekan, aku dan Danu sedang mencari perabotan antik di sebuah toko di pinggir kota. Saat aku sedang melihat-lihat sebuah lemari tua, mataku menangkap sesosok wanita yang sedang menawar harga sebuah kursi butut pada pemilik toko.
Wanita itu tampak jauh lebih tua dari usianya. Rambutnya yang dulu selalu disasak tinggi kini tampak kusam dan menipis. Pakaiannya sederhana, tapi aku masih bisa mengenalinya. Ibu Ratih. Ia tidak melihatku. Ia terlalu fokus menawar harga kursi itu dengan sengit. Sesuatu yang dulu tidak akan pernah ia lakukan. Aku hanya menatapnya sejenak, lalu berbalik dan berjalan pergi, menarik tangan Danu pelan. Tidak ada lagi kebencian di hatiku. Yang tersisa hanyalah rasa kasihan. Ia telah kehilangan segalanya. Kekayaan, status, dan keangkuhannya. Ia kini hanyalah seorang wanita tua biasa yang sedang berjuang di tengah kerasnya hidup. Malam itu, aku berdiri di balkon apartemenku yang sekarang jauh lebih besar dan lebih indah. Pemandangan kota terhampar di hadapanku seperti permadani permata. Danu datang dari belakang dan memelukku dengan lembut. Dagunya bersandar di bahuku. Sedang memikirkan apa? Bisiknya. Hanya bersyukur. Jawabku. Bersyukur atas semua yang terjadi. Yang baik. Dan bahkan yang buruk. Karena semua itu membawaku ke sini. Ke tempat ini. Kepadamu. Ia tersenyum. Mengeratkan pelukannya. Aku juga bersyukur. Di bawah langit malam yang cerah, aku menatap masa depan. Aku telah memenangkan pertarunganku. Bukan dengan menghancurkan musuh-musuhku, tapi dengan membangun diriku sendiri menjadi lebih baik. Balas dendam terbaik bukanlah membuat mereka menderita. Balas dendam terbaik adalah menjadi begitu bahagia hingga keberadaan mereka tidak lagi penting sama sekali. Aku memejamkan mata, merasakan embusan angin malam di wajahku. Lalu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tertawa. Tawa yang benar-benar lepas, ringan, dan penuh dengan kebahagiaan. Suara tawa yang pernah mereka coba curi dariku, kini telah kembali menjadi milikku seutuhnya. Fajar yang baru telah tiba, dan hari-hariku yang cerah baru saja akan dimulai.